pernahkah Anda bertanya di mana sebenarnya letak peradaban Barus kuno dan bagaimana sejarah gemilang yang menyertainya? Lobu tua yang dahulu begitu tersohor, kini hanya tinggal sebuah kenangan. Lobu tua itu kalau dalam bahasa Batak itu sebetulnya artinya lobu itu artinya tempat atau desa yang sudah ditinggalkan, kampung yang sudah ditinggalkan. Tapi karena berasal dari masa yang sangat tua disebutlah sebagai lobu tua. Kalau kita memang lihat ya di sana itu menghampar sawah dan ini tinggi sekali ya posisi kita ini dari sawah di bawah sana dan memang kalau kita lihat ini dibayangkan dahulu ya Pak sebagai sebuah lautan begitu dan tempat sekarang kita berdiri ini adalah daratannya. Halo pemirsa, barangkali Anda sudah tidak asing dengan daerah bernama Barus yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebuah daerah yang telah dikenal dunia jauh sebelum Masehi sebagai pelabuhan internasional dan juga perdagangan berbagai komoditinya. Salah satunya adalah kapur yang dipergunakan dalam mengawetkan jenazah para raja Mesir. Namun pernahkah Anda bertanya di mana sebenarnya letak peradaban Barus kuno dan bagaimana sejarah gemilang yang menyertainya? Kita akan menelusurinya bersama-sama pemirsa dari bibir pantai Kahona yang 1000 tahun lalu garis pantainya ini berada sekitar 2 km di daratan sana. Dan di sana terdapat sebuah situs bernama Lobu Tua dan di sanalah yang merupakan sejarah awal Barus. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama tim Potret ya. Berada di antara dua benua dan samudra, Nusantara merupakan jalur pelayaran dan perdagangan penting dunia. Di masa perdagangan kuno, Selat Malaka menjadi pintu gerbang pelayaran dunia yang dikenal dengan jalur sutra. Menghubungkan perdagangan dari Arab dan India di bagian barat laut Nusantara, serta Cina di bagian timur lautnya. Ramainya rute pelayaran ini mendorongnya bandar-bandar niaga penting di Nusantara. Satu di antaranya adalah Lobu Tua atau Labuhan Tua, yang sekarang kita lebih kenal dengan Barus. Tahun 1873, sebuah prasasti India Tamil ditemukan di kawasan Lobu Tua. Tahun 1932, Profesor K. Anila Kantasastri menerbitkan artikel berjudul A Tamil Mersangil in Sumatra, yang berdasarkan prasasti ini menjelaskan bahwa komunitas India Tamil telah tinggal secara permanen atau semi-permanen pada abad ke-11 Masehi. Prasasti ini pun menjawab pertanyaan yang sejak lama menjadi perdebatan. Di manakah sebenarnya letak peradaban awal Barus di masa lalu? Lobu Tua yang dahulu begitu tersohor, kini hanya tinggal sebuah kenangan. Lobu Tua tak lebih dari sebuah desa kecil yang secara administratif masuk dalam Kecamatan Andam Dewi, sekitar 4 km dari kota Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Lobu Tua kini jauh dari kata hiruk-pikuk sebuah kota perdagangan kuno yang dahulu menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa asing di Nusantara. Nyaris tak ada hal yang istimewa di sini. Kehidupan masyarakatnya sangat bersahaja. Pembangunan desa berjalan dengan lamban. Kejayaan Lobu Tua di masa lalu hanya terdengar dari cerita yang dikisahkan masyarakatnya tentang sejarah emporium dunia yang pernah terjadi pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Jejak peradaban kuno sama sekali tak terlihat, kecuali sebuah sungai dangkal yang berhulu di Samudra Hindia.
sungai yang konon menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal kecil milik pedagang asing untuk mencapai wilayah pedalaman yang kaya dengan hasil hutannya. Sungai itu kini menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal kecil milik nelayan lokal. Pemirsa, situs Lobutua tepatnya berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Aik Busuk di mana tim potret berada saat ini yang merupakan bagian utaranya, dan juga Sungai Aik Maca atau Aik Raja yang merupakan bagian selatannya. Jarak di antara kedua sungai ini sekitar 1,5 kilometer, pemirsa. Dan tampaknya Sungai Aik Busuk ini menjadi satu-satunya penanda bahwa interaksi perdagangan kuno pernah terjadi di desa Lobutua. Dan seperti yang kita dapat lihat saat ini bahwa kondisi sungai sendiri sudah mengalami penyempitan dan juga pendangkalan, sehingga hanya perahu-perahu kecil saja yang dapat melaluinya, pemirsa. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menuju ke situs Lobutua, di mana saya sudah membuat janji dengan sekretaris desanya yang akan menerangkan kepada kita bagaimana sebenarnya sejarah peradaban di desa ini. Yuk, pemirsa. Penelitian di situs ini bermula dari temuan seorang cendekiawan Belanda bernama Van der Tuk, yang pertama kali menyadari kekunoan di Lobutua. Pada tahun 1844, penguasa Hindia Belanda membudidayakan tanaman lada di Lobutua. Aktivitas perkebunan inilah yang menguak benda-benda kuno seperti perhiasan dan mata uang kuno. Halo Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Wah, jadi kedatangan kita ke sini ingin melihat bagaimana sejarah. Bapak selaku sekretaris desa ya, dan juga masyarakat yang memang sudah tinggal di sini sejak orang tua dulu begitu. Kalau masyarakat Pak meyakini bagaimana sih sebenarnya sejarah dari Lobutua ini, dan kira-kira berapa usianya saat ini Pak? Kalau kita ambil dari nama itu sebenarnya dari Labuhan Tua yang sekarang menjadi Lobutua. Itu dari perkiraan yang arkeolog dari Pak Soni dan Pak Daniel itu, bahwa Lobutua itu sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Dan kita pernah di desa ini merayakan 5.001 tahun desa Lobutua sejak adanya. Jadi dari nama itu kita bisa buktikan dari penggaliannya bahwa unsur kepekatan tanah bagi orang itu ada tabelnya. Tabel kepekatan tanah sama warnanya itu bisa diketahui bahwa umur daripada tanah ataupun pemukiman yang ada di sini orang itu udah tahu. Jadi dari situ kita bisa bilang dan bisa kita pastikan bahwa Lobutua itu udah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Itu di tahun 1997. Penelitian ketika itu? Iya. Dan Bapak terlibat dalam penelitian tersebut? Terlibat. Dan kita pernah ikut 1 minggu waktu itu dalam penggalian situs yang ada di sini. Iya. Jadi dalam hal itu kita memang sangat waktu itu memang tidak ada pencatat sejarah untuk Lobutua atau orang pintar dari sini untuk mencatat sejarahnya. Jadi itu sangat kita sayangkan Bu, karena begitu lama udah Lobutua ada, namun pencatat daripada sejarah Lobutua itu sampai sekarang nggak ada. Nah, jadi sebenarnya Lobutua itu bisa kita bilang sudah terlama atau tertua lah. Dari namanya aja kita udah tahu bahwa ini tua. Dan peradaban yang ada di sini dulu ada itu dari India, dari Cina, terus dari Eropa, dan banyaklah suku yang ada di sini. Penggalian arkeologi yang dilakukan oleh tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan tim peneliti dari Prancis di situs Lobutua berlangsung dari tahun 1995 sampai 1999. Dalam galian itu, mereka menemukan ribuan artefak yang mengungkap misteri keberadaan kota kuno Bandar Niaga Internasional bernama Lobutua. Penelitian tersebut sudah lama berlalu, namun bekas galian mereka masih tersisa.
Dan ini membawa imajinasi saya pada kehidupan kuno yang berlangsung ratusan tahun yang lalu. Pemilihan Lobu Tua sebagai bandar niaga bukan karena kondisi pantainya, tetapi karena lokasi ini dekat dengan daerah yang kaya akan hasil buminya yang jauh di pedalaman hutan. Inilah latar belakang berdirinya sebuah peradaban di Lobu Tua. Peradaban di Lobu Tua sangat maju di masanya. Hal ini ditandai dengan sebuah benteng tanah yang kini nyaris rata dengan dataran di sekitarnya akibat pengikisan air hujan. Katakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli arkeologi itu, inilah dia posisi benteng Inilah tanahnya. posisinya Pak. ya. Oke, di sana pemukiman. Iya. Dan di sini kegiatan pasar dan pelebuhan. Oke, nah Iya. ini juga menarik pemirsa, artinya ketika ada benteng tanah, benteng pertahanan, ketika itu berarti ada pengaruh politik. Dan sampai saat ini kita tidak tahu siapa ketika itu yang berkuasa di kawasan Lobu Tua, dari kerajaan mana atau bangsa mana, itu tidak diketahui ya Pak ya? Iya. Yang pasti kalau ada benteng tanah seperti ini berarti ada pemerintahan, ada politik di dalamnya ya Iya. Pak? Oke, dari sini kita akan menuju kemana Pak? Kita lihat dulu bekas pelabuhan yang di sana. Bekas pelabuhan Iya. ya, oke. Iya. Situs yang kaya dengan benda-benda kuno ini memiliki luas sekitar 3 hektar. Kami sedikit melakukan perjalanan ke dalam situs yang merupakan kebun kelapa milik warga lokal. Di antara pepohonan kelapa ini, kami juga dengan mudah menemukan pecahan-pecahan keramik dan tembikar yang berserakan di permukaan tanahnya. Pemirsa, kita lanjut lagi ke sana untuk melihat pantai yang dahulunya pantai sekarang sudah menjadi sawah. Tak begitu lama, tibalah kami di ujung dataran tinggi yang di depannya menghampar sebuah rawa yang telah menjadi sawah. Di sebelah kiri kami terdapat sebuah lubang dalam dan panjang yang dahulu merupakan sungai, tempat mengalirnya air dari lautan. Iya. Masuk akal memang pemirsa, kalau kita memang lihat ya di sana itu menghampar sawah dan ini tinggi sekali ya posisi kita ini dari sawah di bawah sana, dan memang kalau kita lihat ini dibayangkan dahulu ya Pak sebagai sebuah lautan begitu, dan tepat ke sekarang kita berdiri ini adalah daratannya, tempat kapal-kapal berlabuh begitu ya Pak. Nah ini pemirsa, di sebelah kiri kami ini terdapat sebuah lubang yang sangat dalam dan lebar. Ini memang dahulunya tempat aliran sungai. Nah ini menarik bahwa di sana memang lautnya dan ini dulu muara begitu ya Pak ya, tempat berlabuh misalnya kapal-kapal kecil begitu. Disinilah tempatnya pemirsa. Dan sekarang sudah menjadi sawah. Situs Lobu Tua dengan sejarah emporium dunianya pernah dihuni sekitar 2 abad sebelum menghilang karena sebab yang belum diketahui secara pasti. Berdasarkan kronik Raja Batak, kota kuno Lobu Tua diserang dan dihancurkan oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Namun, sebagian anggapan menyatakan bahwa Lobu Tua dilenyapkan oleh bencana tsunami kuno yang menghabiskan peradabannya. Di sebuah rumah sederhana di Pasar Baru, ribuan artefak dari situs Lobu Tua tersimpan. Rumah beserta isinya yang bernilai sejarah tinggi ini dijaga oleh warga setempat. Sebelumnya, saya sudah meminta izin dengan Balai Arkeologi di Medan untuk melihat hasil galian arkeologi tersebut. Seluruh temuan arkeologi ini berasal dari periode waktu yang sama, yaitu abad ke-9 dan awal abad ke-12 Masehi. Tidak ada satupun benda yang diproduksi setelah masa itu. Ini berarti Lobu Tua tidak pernah dihuni lagi setelahnya.
Benda-benda artefak ini menjelaskan hubungan dagang yang terjadi antara pelabuhan di seluruh dunia ketika itu. Terlihat dari pecahan benda-benda yang berasal dari wilayah timur Laut Tengah hingga ke Cina, termasuk pula Mesopotamia, Persia, India, dan Nusantara. Sama ini juga sama. Oh iya, ini kepalanya Pak ya, atasnya ya. Oke. Nah, pemirsa, ini potongan-potongan dari keramik ya Pak, yang dibawa dari situs Lobutua. Iya, Lobutua. Iya, jadi memang banyak sekali pemirsa, ini pecahan-pecahannya tak terhingga barangkali ya Pak, ya ribuan mungkin jumlahnya pemirsa. Nah, memang temuan artefak di sini didominasi dengan tembikar, keramik, begitu pemirsa. Ada juga tulang-tulang, seperti tulang hewan gitu Pak ya, tulang-tulang, kemudian ada besi begitu. Yang itu menandakan bahwa memang ada kehidupan dahulunya di situs Lobutua. Nah, ini sangat banyak ya memang di sini, tetapi yang paling berharga ya Pak ya. Nah, seperti contohnya cap. Cap itu bertuliskan Bilahi dan Muhammad, itu sudah dibawa ke Jakarta, yang katanya ke Balai Arkeologi Nasional ya Pak ya. Nah, satu lagi yang penting juga bahwa temuan yang sangat penting dan itu sudah dibawa ke Museum Nasional, itu adalah prasasti milik perkongsian India Tamil. Nah, pemirsa, nah itulah yang membuktikan bahwa Lobutua memang sudah ada terjadi arus perdagangan yang sangat lama dari situs itu. Oke. Ada lagi yang lain Pak ya? Banyak. Temuan artefak dari situs Lobutua dinominasi oleh pecahan tembikar dan kaca dari Timur Tengah serta keramik dari Cina. Benda-benda yang berasal dari dunia luar ini memiliki kualitas yang sangat baik dan bernilai tinggi. Selain diperjualbelikan, barang-barang ini juga mereka tukar dengan komoditas yang berasal dari pedalaman hutan Lobutua. Dan komoditi yang paling diincar ketika itu adalah hasil pohon damar, salah satunya adalah kapur barus. Selain pecahan keramik, tembikar, dan kaca, di situs Lobutua juga ditemukan artefak lain, berupa potongan besi dan tulang belulang binatang. Seluruh temuan artefak ini menunjukkan peran penting Lobutua, sebuah daerah terpencil dalam perdagangan kuno. Tempat yang mempertemukan bangsa-bangsa dari penjuru dunia dan melahirkan sebuah peradaban baru di Nusantara. Menghilangnya kota kuno Lobutua dan ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya masih menjadi misteri besar bagi saya. Apakah Lobutua benar-benar ditinggalkan dan terlupakan begitu saja? Pak, apa kabar? Selamat siang. Iya. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Maaf merepotkan waktunya nih Pak, kita mendadak. Pak Lukas, beberapa waktu yang lalu itu kita mengunjungi situs Lobutua. Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya sejarah Lobutua di masa lalu begitu. Nah, pasti banyak kesimpang siuran informasi yang kami dapat ini Bapak, dan kami ingin Bapak meluruskan yang kami dapatkan ini begitu. Bagaimana sejarah sebenarnya dan juga nama dari Lobutua itu sendiri. Iya, kata Lobutua itu memang mengingatkan kita pada satu lokasi yang berada di daerah Barus. Nah, Lobutua itu kalau dalam bahasa Batak itu sebetulnya artinya lobu itu artinya tempat atau desa yang sudah ditinggalkan, kampung yang sudah ditinggalkan. Tapi karena berasal dari masa yang sangat tua disebutlah sebagai Lobutua. Nah, Lobutua itu hanya satu bagian dari pengertian Barus secara keseluruhan. Memang banyak kegiatan penelitian belakangan diarahkan ke daerah Lobutua. Karena di Lobutua itulah kita masih menjumpai sisa benteng tanah yang meliputi areal yang cukup luas. Kemudian di Lobutua juga kita dulu mendapatkan, di daerah Lobutua juga dulu kita mendapatkan prasasti dari pada abad-abad ke-19 ya, tapi bicara tentang abad-abad sebelumnya. Itu prasasti itulah yang menyebutkan bagaimana peran Barus sebagai sebuah kota perdagangan dunia, sehingga tidak heran penelitian juga banyak diarahkan ke daerah Lobutua. Idenya itu aja. Lobutua yang ternyata artinya itu adalah tempat yang ditinggalkan. Ya, desa yang pernah ditinggalkan. Bukan yang pelabuhan tua gitu ya Pak. Nah, ini kan sempat berjaya sekitar abad
ke-9 ya Pak, sampai Ya. abad ke-12 ya. Ya. Nah, kemudian hilang, kemudian seperti itu tidak ada lagi kabarnya, kemudian beralih ke Barus begitu. Kira-kira Pak, apa yang menyebabkan hilangnya Lobu Tua atau namanya Vansurul dikenal dengan? Kalau bukti arkeologi sampai saat ini memang masih mengindikasikan bahwa temuan-temuan yang banyak itu berasal dari abad 9 sampai abad 12. Setelah itu memang semacam ada kekosongan. Tapi sebetulnya Barus tetap berperan. Memang intensitasnya yang sudah mulai menurun. Nah, kalau kita kaitkan dengan cerita rakyat yang sudah dibukukan terkait dengan sumber lama, itu menceritakan bagaimana ada masa di mana yang namanya Barus itu mengalami kehancuran karena adanya serangan dari para Gergazi. Kita tidak tahu Gergazi itu yang dimaksud siapa, tapi kata Gergazi itu memang membawa kita kepada satu gambaran tentang keberadaan orang yang tinggi, besar, atau raksasa dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah memang jenis orang yang besar atau apa seperti Portugis dan apa, kalau dalam pandangan kita itu, atau hanya untuk mengungkapkan betapa kuatnya mereka sebagai sebuah pasukan yang mampu menyerang. Karena bagaimanapun Barus tidak pernah ditinggalkan, walaupun intensitas kegiatannya agak berkurang dibanding dengan abad-abad ke-12 sampai batas 12, tapi sebetulnya sampai masa Hindia Belanda, Barus memiliki peran yang cukup besar sebagai sebuah kota pelabuhan dan kota dagang. Dan kita juga bisa melihat lagi dari sumber-sumber lain bahwa pada saat itu kota Barus juga memiliki satu lokasi pelabuhan, masih tetap berlangsung sebagai pusat perdagangan. Hanya yang saya katakan intensitasnya agak berbeda dengan masa-masa abad 9, 12 yang kalau dulu itu primadonanya atau komoditinya yang utama adalah kapur Barus, belakangan sudah agak berubah. Memang sama juga menghasilkan hasil hutan, tapi juga kita lihat pada masanya ada Barus juga menjadi satu pelabuhan yang terkait dengan produk lada. Waktu itu lada memang sudah minimal mulai abad 16 dan sebagainya, itu lada dikenal sebagai produk yang cukup besar yang diperlukan oleh dunia di Eropa dan di tempat lain di dunia, yang merupakan produk-produk dari daerah Sumatera. Dan baru saat itu juga masih berlangsung, berfungsi sebagai pelabuhan yang juga mampu mengirim lada. Lobu Tua merupakan sejarah awal di mana peradaban Barus dimulai pada abad ke-12 hingga abad ke-17. Sebuah era baru bagi emporium dunia. Lobu Tua sejatinya tidak dapat dilupakan begitu saja. Keberadaannya menjadi saksi bisu sebuah negeri yang kaya dan makmur. Negeri yang menjadi incaran para bangsa pelayar untuk mendapatkan sesuatu yang hanya diberikan Tuhan di bumi kita, Indonesia. Tempat yang menjadi titik peradaban dan cikal bakal bangsa Indonesia yang bineka. Ini haruslah mendapatkan perhatian yang lebih besar. Sampai jumpa lagi dalam episode potret selanjutnya. Selalu ingat buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.